Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas baik bidang personil dan material sudah dilengkapi. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini.
Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.